Halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Udah lama nggak bahas usaha. Kali ini gua mau bahas 5 cara atau 5 dasar-dasar untuk memulai usaha. Karena banyak banget teman-teman yang DM atau nanya, Mas gimana, atau Om gimana sih mau mulai usaha? Mas gimana cara mulai usaha di tahun ini? Usaha apa yang bagus di tahun ini dan lain-lain. Itu kalian sendiri lah, potensi diri kita sendiri cuma diri kita yang tahu. Jadi kalian gali diri kalian sendiri, kita kira apa sih yang kompetensi diri kita gitu. Jangan orang lain boleh ngasih masukan, tapi keputusan tetap di tangan kalian. Di video kali ini gue akan bahas 5 poin dasar-dasar yang harus dilakukan atau harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau pengen mulai usaha. Tonton terus videonya. Nomor 1, niat dan keberanian. Itu harus punya tuh. Ketika kalian mau usaha itu pastikan niat dan keberanian kalian itu ada gitu. Nah, ketika nggak ada keberanian, yang penting nggak usah usaha. Udah dari awal aja udah, misalnya mau buka usaha jual beli apa, misalnya jual beli mobil, misalnya udah ada modalnya tapi nggak berani atau nggak ada niat, nggak usah. Mending dari awal udah buang jauh-jauh gitu. Nomor 2, product knowledge. Ya, product knowledge itu harus bisa lah, harus itu penting banget, harus ada gitu. Jadi ketika kalian pengen jualan kayak gua dulunya, jualan gadget, ya harus tahu gadget yang kita jual tuh kayak gimana dan lain-lain. Itu semuanya harus tahu, bener-bener speknya, tipenya apa aja, itu harus tahu. Product knowledge. Jualan apapun itu, mau itu produk-produk apa, barang, mau jasa dan lain-lain, kalian harus tahu dari awal kalau masalah itu. Nomor 3, marketing atau pemasaran. Ketika kalian mulai usaha, mau nggak mau harus punya itu dulu di awal. Jadi usaha itu ketika udah punya keberanian, terus punya product knowledge, kalian harus bisa juga marketing. Jadi percuma kalian tahu tapi nggak bisa masarin. Jadi sekarang, kalau di zaman sekarang udah gampang banget sih kalau mau jualin sesuatu, tinggal jualan di marketplace gitu-gitu udah gampang sih. Kalau zaman dulu lumayan agak susah, kita harus door to door kemana. Misalnya kita nawarin temen, nawarin orang, itu harus bawa barangnya, jelasin. Sekarang nggak perlu begitu, kita udah semuanya, kita pinter-pinternya kita bikin katalog dan deskripsi produk di iklan. Udah tinggal ini aja, nunggu pembeli atau nunggu customer yang tanya, dan kita servis sebaik-baiknya di situ. Nomor 4, cari supplier. Jadi ketika kalian bisa punya keberanian buka usaha A, terus tahu product knowledge-nya, terus bisa masarin, kalian harus cari supplier tuh. Cari, bener-bener cari suppliernya ini yang terbaik, di mana sih harganya yang terbaik, terus yang terpercaya gitu-gitu. Kalian harus itu tuh bangun tuh apa, jalur suppliernya dan sistemnya lah. Gua jadi salfok sama depan. Kalau pertama kali nyari supplier pasti nggak bakal dapat yang termurah lah. Seiring berjalannya waktu pasti akan dapat tuh. Jadi yang penting kalau awal usaha tuh ada untung, lepas aja gitu. Jalanin aja dengan apa yang ada. Misalnya harga produk misalnya 1000, terus ada supplier jual 900, ya udah ambil aja itu dulu. Lama-lama udah pasti dapat tuh yang lebih murahnya lagi, dan makin lama makin dapat tuh harga yang terbaik. Dan ketika jaringan supplier itu kalian maintain, jadi ya keuntungannya lama-lama supplier itu akan nitip barang ke kita yang kita jual. Kita peganglah kepercayaan yang customer berikan kepada kita. Ya udah, misalnya kita dititipin barang 10 biji, ya udah kita jualin, setelah laku kita bayar, gitu aja terus. Itu secara nggak langsung, kalau ngomongin modal sih sebenarnya udah dimodalin lah sama supplier. Selanjutnya nomor 5 ini yang terakhir, bangun jaringan customer. Jadi customer itu cari loyal customer yang dari
awal lah. Misalnya kita pertama pasti dapat customer yang aneh-aneh, udah pasti udah biasa lah. Kita harus sabar, dan gimana caranya kita lama-lama pasti ngerti lah cara nanggepin customer. Jadi yang customer rese itu nanggepinnya gimana, customer yang enak itu nanggepinnya gimana. Terus kalau customer kan macem-macem tuh, maintain customer. Jadi jangan sampai customer yang udah pernah beli di kita itu kecewa lah sama kita. Ya sebisa mungkin kita maintain. Ini dia kalau misalnya udah beli berapa bulan lalu, terus berapa bulan kemudian ditawarin lagi atau apa, jaga hubungannya itu. Dan lama-lama pasti akan menjadi loyal customer di situ. Ketika udah punya 5 itu sebenarnya 5 basic ketika kita pengen mulai usaha ya tadi ya. Nomor 1 niat dan keberanian, nomor 2 product knowledge, nomor 3 marketing, nomor 4 cari supplier, nomor 5 cari loyal customer atau customer. Ketika udah punya 5 ini, kalian baru boleh tuh buka toko atau buka kantor atau apa untuk gedein bisnis kalian gitu. Apapun itu harus punya 5 ini dulu. Ketika ini 5 ini belum ada, nggak usah sosokan dari awal buka toko terus nggak tahu jadi apa-apa. Tiba-tiba ketika kalian dimodalin, ada orang yang modalin nih, misalnya ini ada modal nih 100 juta, terus nggak ngerti mau ngapain, nggak tahu produk knowledge dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya malah nggak ada yang beli. Ya pasti udah itu awal kebangkrutan tuh di situ, karena kita ketidaktahuan kita dalam usaha yang kita jalankan yang ngebawa dampak negatif pada diri kita sendiri ya. Itu tadi ya 5 poin yang bisa gua share tentang tips-tips memulai usaha, apa aja yang perlu kita persiapkan. Jangan sampai kalian salah langkah lah. Jadi ketika belum tahu, nggak punya niat dan keberanian, mending nggak usah, udah bener-bener nggak usah lah. Mau sok-sokan usaha, udah jadi karyawan aja. Ini emang harus nomor 1 tuh emang berani. Terus product knowledge tuh harus banget sih. 5 itu tadi harus banget sebelum kita ngebuka toko dan lain-lain ya. Misalnya buka toko atau buka kantor atau apapun itu yang ngeluarin modal yang lebih banyak tadinya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk dukungan kamu di video gua. Bye bye.